Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guysku semuanya di acara makan Indomie. Ya, nggak tahu lagi lah ya guys. Hari ini kita makan pakai Indomie ya guys, sama kerupuk. Karena kita mempunyai endok gelondong. Ini rasanya ayam nampol. Ditarik. Percayalah guys, ini enak. Enak. Kita tarik, lor, kita seruput. Mana sisi telur itu tadi? Nah ini ya guys, penampakan telurnya. Pada kali ini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ayam yang selalu dengan rela ikhlas melepaskan telur-telurnya di dunia ini. Untuk kami manusia makan. Kalian sangat berjasa. Tapi serius guys, kalau gue disuruh review jujur antara pop mie sama mie sedap, nyangkap ya, enak pop mie nya guys. Kemarin pop mie yang rasa soto itu endul, enak. Ini kurang. Ini rasa micinnya itu kurang hakiki. Kurang nampol. Pokoknya kalau per Indomian yang enak itu yang rasa micinnya nampol kalau menurut gue guys. Kerupuknya agak melempem. Tapi ndak enaknya Indomie nih ya, kayaknya menurut saya enak-enak aja sih karena hangat.
Ini agak bingung sih sama rasa ini ayam nampol, tapi kagak nampol. Ini kalau menurut saya review dari mie sedap cup rasa ayam nampol ini kurang gurih, kurang rasa kaldu ayamnya juga. Kalau orang ini dipasta aman aja, jadi dia kayak ya mie gitu tapi bukan yang spesial ya. Cuman tampilannya merah, kayak menarik gitu. Ingat, di saat kita makan pop mie, maksudnya mie cup, jangan lupa kita harus melaksanakan satu tradisi yang jangan pernah kita tinggalkan, yaitu seruput. Tapi kalau diseruput tetap enak guys. Terasa semua kenikmatan bumbu-bumbunya. Apa tadi karena belum diaduk ya? Sebentar. Aduh, enak guys. Berarti review dari saya untuk mie sedap cup, kuahnya enak, tapi kalau pas makan sama mie-nya kurang enak. Nih guys, karena masih ada kuahnya, kita cemplungkan tempe goreng karena saya masih lapar. Rasanya gimana ya? Begitulah guys. Intinya yang penting kenyang lah ya guys. Kenyang sih enggak? Membuat perut dipasa aman lah. Jangan sampai ada yang tersisa. Sudah ya. Kita tutup dengan, busuk lagi. Aduh sayangnya. Ini ada anak yang enggak busuk. Unyil salah ini.
Yes, ini guys, kecil-kecil nih guys. Salah. Ada satu lagi guys yang nggak busuk, habis. Guys semuanya, pokoknya kita itu kalau makan nggak usah pilih-pilih. Syukuri. Nah, tapi ya itu yang penting bisa kemakan lah. Kalau udah nggak suka ya gimana lagi ya. Kadang-kadang orang-orang itu lucu, syukuri ya, gimana memang nggak doyan gitu kan. Ini guys ya, es asa el ala kasala. Anaknya kecut. Mau ngobrol apa ya guys? Gak usah ngobrol ya guys, temenin aja gue. Kebanyakan ngobrol capek. Gue tuh sekarang paling males disuruh ngobrol-ngobrol gitu. Kayaknya udah di fase yang lagi suka membuat sesuatu, menjadikan sesuatu, berlindak lah intinya. Ngobrol capek. Orang yang banyak ngobrol gedebus ya capek. Udah deh, masa ya nge-live juga nggak ada gunanya misalnya ya. Paling nggak ada gunanya ya di ujung-ujung live-nya ini. Intinya guys, apapun keadaan kalian pada saat ini, kondisi kalian, apapun lah ya, ingatlah bahwa usia dan umur itu adalah anugerah yang tertinggi yang diberikan oleh Allah. Anda punya segalanya. Kalau Anda lagi diberikan ujian sakit juga, Anda pasti terasa pinginnya sehat aja kan gitu kan. Makanya misalnya di saat kita diberikan kesehatan, bertindaklah dengan baik, jangan ngawur dalam kehidupan. Karena kita itu semuanya itu bergerak menuju ajal dan kematiannya, semua tanpa terkecuali. Cuma waktunya, caranya yang berbeda-beda. Semuanya calon mayat. Maka punya mulut gunakan yang baik-baik, punya tangan gunakan yang betul, punya kaki gunakan yang baik-baik. Jangan yang di otaknya uang terus, keuntungan terus, halalkan segala macam cara. Jangan. Nanti kalau wis kelepek meninggal, takutnya disyukurkan banyak orang.
Yang udah pernah salah jalan, hentikan, tobat, masih dikasih umur. Nanti yang ada tinggal diri kita dan Israel. Habis itu mungkar nakir, baru Allah. Nggak mudah itu. Lagi yang ketemu menurut kita orang sama-sama orang manusia yang kita segani aja, kadang-kadang deg-degan, kadang-kadang keringet dingin. Udah, kalau sama-sama manusia udah usah lah kayak gitu sama-sama mati nantinya. Yang penting kita itu nggak ngawur gitu aja. Yang penting kita itu berusahanya benar, nggak usah takut sama manusia. Yang penting kita ya jangan kurang ajar, pakai adab, pakai etika, takut sama Gusti Allah aja. Sehingga korelasinya melihat kita itu bagaimana kita diletak di mana. Kalau kita sedang sendirian, kelakuan kita kayak apa, kita nilai sendiri. Pikiran kita kayak apa, tujuan intuisi kita kayak apa. Kalau pas kita sendirian, kita udah memang bener jalannya baik, ya alhamdulillah, tinggal diistiqomahkan. Tapi kalau di depan banyak orang kita baik, ya hahaha ramah, ya kan, kayaknya bicaranya kebaikan terus. Tapi kalau pas sendirian ternyata cuma memikirkan kepentingan pribadinya, keuntungan pribadinya, berniat buruk sama orang, bisa tidak adil sama orang, itu percuma. Allah itu meminta kita untuk ibadah. Semua ibadah yang diminta Allah itu sebenarnya agar kita itu mampu berbuat ihsan, bukan cuma amalan kepada Allah, tapi akhirnya amalan kepada manusia itu yang nantinya juga akan sangat diperhitungkan. Jadi mudah-mudahan kita bukan termasuk pada kaum yang kecendol, yang akhirnya banyak ruginya, banyak amal tapi juga kantong bolong. Mudah-mudahan kita kalau ada nasihat apapun tuh kita tunjuknya gini, ya kan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kayak misalnya saya berbicara kayak gini bukan berarti saya udah sempurna atau saya udah baik, justru karena saya pun merasa saya masih belum sempurna dan masih perlu baik lagi, maka saya saling mengingatkan. Khawatirnya suatu saat kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah nggak punya waktu untuk memperbaikinya, udah nggak punya waktu untuk minta maaf sama orang-orang yang kita udah pernah nggak adil, belum punya waktu untuk minta maaf sama orang-orang yang kita ambil haknya, kayak gitu kan. Terus juga belum punya waktu untuk minta maaf sama orang-orang yang kita zolimi sengaja ataupun tidak sengaja. Itu berat, percuma Anda mau bagaimanapun juga, karena Allah itu teliti. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila. Sebodoh-bodohnya orang tuh yang merasanya akan selamat dengan semua kemungkarannya di sisi Allah. Itu loh yang perlu mungkin kita lebih perbaiki. Ya memang cara Allah untuk memaafkan hambanya itu banyak ya. Mungkin kayak hari inilah ya, puasa Arafah itu bisa menghapus dosa yang telah lalu, ya kan. Tapi kalau Anda dosanya sama sesama manusia dan Anda belum pernah minta maaf dan tidak dimaafkan, wah ya nggak ada Allah memaafkan. Udah ada hadisnya ya. Jadi jangan main-main dengan hak orang lain. Jangan bermain-main di saat Anda itu punya kuasa, terus Anda itu bersikap yang tidak adil kepada orang lain, itu berat. Ya, apalagi Anda yang mampu memikirkan kepentingan pribadi dan menghancurkan kepentingan golongan, itu berat. Hukumnya di sisi Allah. Enggak percaya? Kalau memang tidak demikian, kenapa Rasulullah saja yang jelas-jelas manusia terbaik meninggal, sebelum meninggal masih minta untuk dia diadili oleh sesama manusia, sampai berkata beliau, barang siapa yang pernah saya rugikan majulah, barang siapa yang pernah saya ambil haknya mintalah sekarang, balaslah sekarang. Karena beliau sangat tahu bahwa Allah itu maha teliti, maha membalas dan maha adil. Makanya
kita punya ilmu agama, jangan abai. Kalau orang yang nggak tahu mungkin wallahu alam akan diampuni dosa-dosanya karena memang ketidaktahuannya. Tapi kalau kita tahu ilmunya dan kita masih ngawur melangkahnya gitu kan, itu istighfar ya, bertobatlah. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.